Mungkin mobil di dunia saat ini kebanyakan menggunakan bensin, bahkan terkadang mobil-mobil kendaraan transportasi umum juga menggunakan bensin. Namun pada kasus truk, kebanyakan truk mau itu semi atau full truck, bahkan hampir semua menggunakan mesin diesel. Pertanyaannya, kenapa truk tidak menggunakan mesin bensin? Kenapa harus diesel? Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya ada 4 alasan utama untuk hal ini. Tetapi pertama-tama mari kita lihat perbedaan kimia antara diesel dan bensin untuk memahami mengapa truk lebih memilih diesel. Jika kita melihat komposisi molekul kedua bahan bakar ini, bahan bakar diesel mengandung molekul hidrokarbon yang lebih besar dibandingkan dengan bensin. Dengan molekul-molekul yang lebih besar ini tentu aja akan mengandung lebih banyak atom karbon yang mana tentu aja akan menghasilkan densitas energi yang lebih tinggi pada diesel. Gampangnya gini, jika bensin seperti seorang atlet pelari cepat yang memberikan semburan energi dengan cepat, sedangkan diesel adalah pelari maraton dengan pasokan energi yang stabil dan tahan lama. Dengan densitas energi ini tentu aja membuat diesel menjadi pilihan ideal bagi kendaraan yang membutuhkan tenaga berkelanjutan untuk jarak jauh seperti truk. Lalu apa alasan utamanya harus menggunakan mesin diesel? Jadi alasan pertama mengapa truk menggunakan diesel adalah karena torsinya yang sangat penting. Truk selalu memerlukan torsi yang substansial, dan torsi akan menyediakan tenaga yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas berat secara efisien dan aman. Yang mana ini memungkinkan truk untuk memulai dari posisi diam, mempercepat dengan beban berat, dan mempertahankan kecepatan saat menaiki bukit atau melalui medan kasar. Tidak seperti mesin bensin, mesin diesel dibuat dengan rasio kompresi yang lebih tinggi. Jadi dengan piston dan udara di dalam silinder sebelum pembakaran ditambah kompresi ini akan menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga bahan bakar diesel terbakar dengan sendirinya ketika disuntikan, menghasilkan output torsi yang kuat bahkan pada kecepatan mesin yang rendah. Mesin diesel juga memiliki panjang langkah piston yang lebih panjang dibandingkan dengan mesin bensin yang memberi piston lebih banyak waktu untuk mendorong crankshaft dan menghasilkan lebih banyak torsi. Selain itu, mesin diesel juga lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin karena membakar bahan bakar dengan lebih efisien. Diesel memiliki densitas energi yang lebih tinggi daripada bensin sehingga membutuhkan lebih sedikit bahan bakar untuk menghasilkan jumlah tenaga yang sama. Dan mesin diesel juga memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, yang berarti mereka dapat mengekstrak lebih banyak energi dari bahan bakar, menghasilkan jangkauan berkendara yang lebih lama, dan biaya bahan bakar yang lebih rendah untuk perusahaan truk. Dan sekali lagi, efisiensi bahan bakar ini sangat penting untuk truk bermuatan. Karena faktanya, biasanya truk bermesin diesel akan memiliki 20 hingga 35% efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Kemudian selain efisiensi bahan bakar, daya tahan juga sangat penting karena truk menghadapi kondisi keras setiap hari. Mesin diesel dibuat dengan komponen yang lebih kuat dan kokoh. Mereka memiliki crankshaft, connecting rod, piston, dan head cylinder yang lebih kuat. Dengan struktur yang lebih kokoh ini memungkinkan mereka untuk menahan rasio kompresi yang lebih tinggi dan tekanan lebih besar akibat pembakaran diesel. Yang berarti mesin diesel dapat menghasilkan puncak torsi pada putaran rendah dibandingkan mesin bensin, sehingga beroperasi dalam rentang RPM yang lebih sempit dan kurang stres. Dan hal ini juga dapat mengurangi keausan komponen mesin. Dengan menggunakan komponen yang lebih kuat dan operasi pada RPM rendah ini membuat mesin diesel bertahan lebih lama sebelum membutuhkan perawatan dan pergantian suku cadang, serta mengurangi biaya operasional, keseluruhan, dan waktu henti. Kemudian faktor kontrol emisi juga penting. Mesin diesel umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, yang berarti mereka menghasilkan emisi CO2 lebih sedikit. Meskipun mesin diesel dulunya menghasilkan lebih banyak polutan seperti nitrogen oksida dan partikulat, namun dengan kemajuan teknologi seperti Selective Catalytic Reduction atau SCR dan diesel particulate filter atau DPF membuat mesin diesel modern jauh lebih bersih dan memenuhi standar emisi yang ketat. Jadi bukan karena diesel lebih sedikit mencemari, tetapi karena efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik, jadi mereka dapat menghasilkan emisi CO2 lebih sedikit. Namun bagaimana jika kita melihat 10 hingga 15 tahun ke depan? Karena mau bagaimanapun industri truk saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju solusi transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi saat ini para produsen terus memperbaiki desain mesin dan teknologi kontrol emisi untuk memenuhi regulasi yang lebih ketat dan mengurangi dampak lingkungan. Mesin diesel modern kini lebih bersih dan efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan sebelumnya.
Dengan fitur-fitur seperti sistem kontrol emisi lanjutan seperti SCR dan DPF yang mengurangi nitrogen oksida dan emisi partikulat, namun pemerintah dan konsumen menjadi semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang diangkut dengan cara yang ramah lingkungan. Dan ini mendorong para produsen untuk mengembangkan dan memproduksi jenis truk lain, seperti truk listrik yang memiliki emisi nol, biaya operasional yang lebih rendah, lebih tenang karena tidak memiliki mesin, dan menghasilkan torsi tinggi dari posisi diam. Meski begitu, ada beberapa tantangannya. Produksi truk listrik sebenarnya menghasilkan emisi CO2 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan truk diesel. Selain itu, truk listrik juga memiliki jangkauan berkendara yang terbatas sebelum perlu diisi ulang, yang dapat memakan waktu. Dan juga jaringan pengisian untuk truk juga sangat terbatas, apalagi di Indonesia belum ada sama sekali. Selain itu, baterai truk listrik akan mengalami penurunan kapasitas seiring waktu, dan ada model yang tersedia terbatas juga, dengan biaya awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan truk diesel. Tapi untuk meningkatkan emisi, ada solusi lainnya, yaitu alternatif seperti truk sel bahan bakar hidrogen, berbahan bakar gas alam, dan berbagai versi hybrid. Namun masing-masing memiliki batasan atau kelemahan yang membuat mereka sulit untuk menawarkan solusi yang lebih baik atau lebih serbaguna dibandingkan diesel, sehingga tidak dapat sepenuhnya menggantikan mesin diesel saat ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar industri truk akan melihat kombinasi dari teknologi dan bahan bakar ini dalam beberapa tahun mendatang, dengan penekanan yang semakin besar pada elektrifikasi dan hidrogen sebagai alternatif yang lebih bersih. Meskipun tidak pasti apakah semua truk akan menjadi listrik atau berbahan bakar hidrogen dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, yang jelas bahwa industri ini sedang mengalami transformasi signifikan menuju solusi transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan sepertinya untuk di Indonesia sendiri, masih jauh dari kata truk elektrik. Jadinya ya kita kemungkinan besar masih akan terus menggunakan truk bermesin diesel. Karena mau bagaimanapun, truk diesel yang sudah berumur aja masih banyak di Indonesia dan digunakan dan beroperasi sehari-hari. Jika mengingat kondisi yang ada, sepertinya untuk dunia truk di Indonesia agar lebih maju ya masih jauh. Itulah alasannya kenapa truk selalu menggunakan mesin diesel, bukan bensin. Komen di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.